Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Fitriani dengan nomor NIM 22014 dari kelas RA1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Lintas Budaya, yaitu mengenai status kepemimpinan dan organisasi. Akar kulturasi organisasi merujuk pada nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang menjadi dasar budaya sebuah organisasi. Hal ini meliputi cara orang berinteraksi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Budaya organisasi juga mencakup ritual, simbol, bahasa, dan sistem sosial yang mempengaruhi cara orang bekerja sama. Kulturasi organisasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan anggota organisasi. Memahami akar kulturasi organisasi penting untuk pengembangan strategi manajemen yang efektif dan memperkuat identitas perusahaan. Kemudian ada perbedaan antara kepemimpinan individual dan kolektif. Yang pertama, kepemimpinan individual. Kepemimpinan individual ini fokus pada suatu pemimpin yang mengambil keputusan dan menentukan arah. Pemimpin biasanya memegang kendali dan bertanggung jawab secara langsung terhadap hasil. Kemudian yang kedua, kepemimpinan kolektif. Kepemimpinan kolektif melibatkan partisipasi dari sejumlah individu dalam mengambil keputusan dan mencapai tujuan. Keputusannya diambil secara bersama-sama dengan tujuan mencapai konsensus. Kemudian konsep mengenai status dalam kepemimpinan. Yang pertama ada asumsi dan ekspektasi. Status dalam kepemimpinan mencakup asumsi tentang kekuasaan dan harapan yang diberikan kepada seorang pemimpin. Yang kedua, pengaruh pada pengambilan keputusan. Status pemimpin juga dapat mempengaruhi cara keputusan diambil, baik secara formal maupun informal. Yang ketiga, pengaruh terhadap keseimbangan kekuasaan. Status juga berkaitan dengan pemahaman akan keseimbangan kekuasaan dan peran sosial di dalam organisasi. Selanjutnya ada hubungan antara status dan kulturasi organisasi. Status seorang dalam organisasi itu dapat mempengaruhi budaya dan nilai yang dianut oleh organisasi. Kulturasi organisasi yang kuat dapat meningkatkan status individu, sementara status individu juga dapat mempengaruhi dinamika kulturasi organisasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi status kepemimpinan. Yang pertama itu ada kemampuan. Di sini keahlian dan pengalaman itu memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi status kepemimpinan. Yang kedua, kepedulian terhadap orang lain. Kepemimpinan yang peduli terhadap tim itu juga akan meningkatkan statusnya. Yang ketiga, kepemimpinan yang adil, dengan cara memperlakukan semua anggota tim secara adil dan juga merata. Selanjutnya, implikasi status dalam organisasi. Yang pertama, peningkatan kerja, yaitu dengan cara membuat anggota tim merasa dihargai dan juga termotivasi. Yang kedua, kesempatan pengembangan, dengan cara mendorong peluang untuk pertumbuhan karir dalam organisasi. Yang ketiga, produktivitas yang lebih tinggi, dengan cara membuka ruang bagi kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan. Yang keempat, kohesivitas tim yang lebih baik, dengan cara membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara anggota tim. Implikasi dari status dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja, pengembangan individu, produktivitas, dan kohesivitas tim. Ketika status dipahami dan dikelola dengan baik, hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, strategi untuk membangun status kepemimpinan yang positif. Yang pertama, dengan melakukan pembelajaran kontinu. Pemimpin perlu terus belajar dan berkembang untuk memperkuat kemampuan serta wawasannya. Yang kedua, melakukan komunikasi yang terbuka dan jelas, dengan cara memastikan komunikasi yang efektif, terbuka, dan jelas kepada semua anggota organisasi sangat penting dalam membangun status kepemimpinan yang positif. Yang ketiga, menginspirasi dan memberdayakan bawahan. Pemimpin yang mampu menginspirasi dan memberdayakan bawahan itu akan membantu membangun status kepemimpinan yang positif. Yang keempat, memimpin dengan teladan.
dengan cara mengedepankan integritas dan etika dalam tindakan sehari-hari, itu akan memberikan dampak positif pada status kepemimpinan. Selanjutnya, tantangan dalam memperkaya status kepemimpinan. Yang pertama, persaingan. Dengan menjaga status kepemimpinan memerlukan kemampuan untuk bersaing secara sehat. Yang kedua, menjaga kualitas. Dengan cara memastikan kualitas kepemimpinan tetap unggul dan relevan dalam konteks yang terus berubah. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Kepemimpinan yang unggul memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Yang keempat, kerjasama tim. Dengan cara melakukan kolaborasi yang baik dalam tim untuk mendukung status kepemimpinan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, pentingnya membangun kepemimpinan yang positif. Kepemimpinan yang membangun hubungan baik dan memberdayakan anggota tim adalah kunci keberhasilan organisasi. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan yang kolaboratif. Pemberdayaan melalui kepemimpinan kolektif dapat menciptakan inovasi dan komitmen yang kuat dalam organisasi. Yang ketiga, pendekatan kepemimpinan berdasarkan nilai. Kepemimpinan berbasis nilai dapat membentuk budaya yang memberikan arti dan tujuan yang positif bagi anggota organisasi. Kemudian yang keempat, tantangan dalam mempertahankan status kepemimpinan. Tantangannya seperti perubahan yang cepat dan dinamika internal organisasi harus diatasi dengan pemahaman yang mendalam akan status kepemimpinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not